الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ewanidin sidang Jumat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah taala bahwa kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, diberi keislaman dan keimanan. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat sesuai di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah aktivitas dunia, dan ingatlah pada Allah, laksanakan sholat. Dan demikian itu jika kamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibadah yang berbahagia, sidang Jumat rahimakumullah, Allah telah berfirman di dalam Surah Ali Imran ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Dilanjutkan ayat yang 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin. Inilah Al-Quran, suatu bayan, suatu keterangan, suatu penjelasan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang muttaqin. Oleh karena itu, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatmu jika kamu orang-orang yang beriman mempercayai kepada apa yang dalam Al-Quran. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah sudah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang muttaqin. Redaksi kalau dibalik berarti orang yang muttaqin itu adalah pelajarannya Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kalau sudah mempelajari Al-Quran kemudian dia mengerti dan faham, maka dia sudah dijelaskan oleh Allah, wala tahinu wala tahzanu. Maka kamu jangan merasa lemah dan jangan kamu bersedih hati karena kamu adalah lebih tinggi. Tinggi apanya ya? Tinggi pengetahuannya, tinggi derajatnya, karena derajat jannah, derajat bawahnya nar, walaupun satu derajat, karena yang derajat di atas adalah kebahagiaan, yang di bawah adalah penderitaan. Imaidin sidang Jumat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu belajar bahwa hidup ini adalah proses belajar. Hasil dari pembelajaran itu kita gunakan untuk memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita berikutnya agar bisa mencapai kualitas yang semakin baik. Maka orang yang menang, orang yang sukses adalah mereka yang memposisikan dirinya sebagai seorang pembelajar yang cerdas, tekun dan ulet. Karena apa? Orang yang demikian akan selalu siap menghadapi ujian yang datang beruntun dalam kehidupan ini. Yang ujian itu tak jarang muncul dalam bentuk dan waktu yang tidak terduga. Sebaliknya, orang yang tidak menjadikan hidupnya sebagai sebuah proses pembelajaran akan tersipu, akan tergagap-gagap dengan segala peristiwa yang menimpanya. Ini tidak iya karena apa? Tergagap-gagap karena dia tidak cukup ilmu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Karena tidak pernah belajar dari pengalaman kehidupan yang telah dilaluinya. Segala peristiwa yang sebenarnya sangat berharga untuk meningkatkan skill mengarungi kehidupan ini. Kalau hanya dilewatkan begitu saja, maka tak lebih hanya menjadi sebuah memori yang tak banyak berguna, kecuali hanya untuk dikenang atau malah diratapi. Bukankah ini tidak baik untuk kita kalau melakukan itu? Oleh karena itu kita harus belajar daripada kejadian, daripada kehidupan ini untuk bekal hidup kita memperbaiki diri. Teman-teman yang berbahagia,
Kalau kita faham apa yang sudah Allah berikan, maka guru kita itu sebenarnya ada di mana-mana. Ilmu itu ada di mana-mana. Kalau kawan saya yang suka bertanya, bahwa dia mengatakan hidup ini adalah UT, Universitas Terbuka, tidak bergantung tempat, tidak terikat waktu, tidak hanya belajar dengan satu guru, tidak berada di satu kelas atau laboratorium tertentu, semuanya serba terbuka. Ya, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dimanapun kita menemui masalah dan mengalami peristiwa, waktunya bisa sekarang, nanti, siang hari, malam hari, ya, bisa waktu kita remaja, masih remaja, ataupun kita sudah tua. Dan guru kehidupan ini pun itu biasa siapa saja, yakni apa saja, ya, yang mampu memberikan kepada kita sebagai sudut pandang baru yang mencerahkan jiwa dan meningkatkan spiritual kita. Itu berguna memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Jadi tak lagi ada masalah, ya, apakah guru itu dari kalangan cerdik pandai ataupun orang-orang yang awam ilmu pengetahuan, apakah dia itu orang tua atau masih muda, laki atau wanita, kaya ataupun tidak berpunya, semua memiliki hikmah masing-masing dan berpotensi memberi pelajaran hidup kepada kita semua. Saya sering menyebutkan dalam berbagai forum, ketika ditanya siapa guru saya, maka saya menyebutkan siapa saja, mulai dari orang tua saya, saudara-saudara saya, teman-teman bermain saya, para tetangga saya, teman sekolah saya, guru sekolah saya, dan semua kawan kajian saya, teman kerja, bahkan istri, anak yang ada di sekitar kita itu sebagai guru saya. Lebih jauh dari itu, seluruh yang ada di sekitar saya, mulai dari benda mati, pohon, binatang, makhluk nabati, makhluk hewani, dan berbagai peristiwa semuanya adalah guru kehidupan saya. Ikhwatin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Jum'ah rahimakumullah. Saya juga melihat dari kalangan orang-orang tertentu yang selalu mau belajar dari kehidupan ini, dia akan mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa, karena sebetulnya semesta ini kecerdasannya tanpa batas. Karena Allah sudah memberikan program yang berupa apapun di semesta ini, dan kita manusia juga termasuk daripada bagian dari semesta itu. Oleh karena itu, kita mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, yang namanya hukum alam sunatullah itu adalah berlaku termasuk untuk kita sebagai manusia. Ya, kehidupan adalah sebuah kampus kehidupan. Ya, saya ulang bahwa kehidupan adalah sebuah kampus kehidupan yang begitu real, langsung berdampak dalam kehidupan kita. Bukan sekedar untuk belajar sesuatu yang tidak kita perlukan dan kemudian hanya untuk mengejar nilai bagus serta ijazah, tapi kehidupan kita adalah panggung sekaligus training yang memiliki makna ganda dalam meningkatkan kualitas kita sebagai manusia. Di satu sisi kita terus berlatih memahami dan memperoleh skill yang lebih tinggi, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga sedang praktek untuk disaksikan oleh seluruh warga dunia untuk membuktikan apakah seluruh ilmu dan kemampuan yang kita dapatkan itu bisa memberikan manfaat yang sesungguhnya bagi peningkatan kesejahteraan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Ikhwatin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Begitu banyak waktu dan energi terbuang kalau kita tidak mau belajar daripada kehidupan ini. Karena kalau kita melihat di dalam wahyu pertama, Allah sudah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam, 'alamal insana ma la ya'lam.
bacalah dengan menyebut asma Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia segala apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah sudah memberikan pengertian apapun yang kita tidak mengetahui. Maka kalau kita sudah paham apa yang Allah berikan, kemudian kita mau bertanya kepada Allah, nanti semesta akan menjawabnya lewat kehidupan kita ini. Nah, pelajaran tentang kehidupan itu ternyata dipadatkan oleh Allah dalam ibadah-ibadah yang kita jalani, di dalam kesaksian kita, dalam zikir-zikir kita, semuanya itu akan menjadikan diri kita untuk membangkitkan jiwa kita, menumbuhkan jiwa kita untuk menjadi yang lebih baik. Barang siapa bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang dia jalani, maka mereka akan memperoleh hikmah kehidupan yang sudah terkondisikan oleh kemapanan. Oleh karena itu, intisari seluruh pelajaran yang diajarkan di universitas terbuka ternyata terkandung di dalam makna yang kita jalani sebagai kita mau meniti ke dalam diri, mengenal Allah, mengenal sejatinya diri kita ini, dan kita mengenal Allah, di mana Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Kalau kita menghadap kemana saja, di situ adalah ada wajah Allah, dan situlah kalau kita sudah menyatu bersama Allah di setiap saat, kita akan mampu, kita akan kita akan mempunyai energi yang sangat luar biasa. Karena yang namanya wahyu Allah itu adalah getaran-getaran ilahi, di mana kalau kita bisa menyamakan frekuensi apa yang Allah tunjukkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan apa yang beresonansi yang kita miliki itu. Kalau kita sudah lembut, kita akan beresonan dengan yang maha lembut. Kalau kita sudah sejuk dalam jiwa kita, karena kita memahami apa dalam kehidupan ini, maka kita akan beresonan dengan yang maha sejuk. Dan kalau kita sudah tentram karena kita memahami apa yang ada dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya kita akan beresonan dengan yang maha tentram. Kalau kita sudah luas pikiran kita, maka kita juga akan beresonan dengan yang maha luas. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, dalam hal ini marilah kita selalu meniti ke dalam diri, mengingatkan diri kita sendiri, jangan sampai kita terlena dalam sisa umur kita ini. Setiap Jumat kita diperingatkan oleh khatib. Oleh karena itu, kita yang selalu mendapatkan pencerahan di mana saja pun ini hanya sebagai teori, kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kehidupan sehari-hari itulah yang akan menggugah jiwa kita, yang kita kalau bisa meniti ke dalam diri, kita akan mengerti diri kita sejati, dan kita akan mengerti apa makna kehidupan ini. Dari mana kita berasal, ternyata kita sudah tahu dari sana. Kemudian kita sekarang ini tugas kita apa? Kita harus mempelajari apa yang ada petunjuk sekarang ini. Kemudian nanti kita menghadap Allah, kita akan menjadikan diri kita ini mau melebur kepada Allah ataupun kita masih terkatung-katung. Dan supaya kita bisa melebur kepada Allah, syaratnya mulai saat ini kita harus memberikan pelayanan kepada manusia. Kita harus memberikan pemaafan kepada manusia. Kita juga harus memberikan kasih sayang kepada manusia. 3 hal itulah yang sangat terpenting. Karena kalau kita sudah meninggal atau jiwa dan jasmani ini berpisah, sedangkan kita masih belum memaafkan, kita belum ada kasih sayang, kita belum ada pelayanan, maka di sana nanti kita akan terkatung-katung dan tidak bisa melebur pada Allah. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan jiwa yang selalu memberikan pemaafan, orang yang selalu memberikan kasih sayang, orang yang selalu memberikan pelayanan. Demikian, semoga bermanfaat, khususnya diri saya sendiri dan hadirin sekalian. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Ya, nasrul minallahi wa fathun qarib. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin alamin wa adkhalana wa iyyakum fi jumratihi ibadihi sholihin.
Waqur rabbik warham wa anta khairur rahimin.